Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Shalom, Shalom. selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom Elohim. Pada malam hari ini kami Pakatuan Bercahaya Bersatu PBB akan mengadakan ibadah rutin melalui Zoom setiap 2 minggu sekali pada hari Selasa. Tepatnya pada hari ini, Selasa 17 Oktober, kami akan dilayani firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Dani Tampuno, Gembala Sidang Pondok Daud Pondok Gede. Terima kasih kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung bersama kami. Kami akan membacakan informasi dari PBB yang tertera juga ada di layar handphone. Fokus dalam beribadah, pastikan koneksi internet baik dan baterai pada gadget yang digunakan terisi penuh sehingga tidak ada gangguan. Diharapkan untuk mematikan mikrofon selama ibadah apabila koneksi terputus. Saat masuk kembali harap segera mematikan mikrofon atau di-mute ya. Apabila hendak memberi respon, maka jemaat dapat merespon melalui ikon ataupun chat dalam app Zoom. PBB mempunyai visi dan misi. Visi daripada PBB menjadi terang bagi dunia, bercahaya, melayani, dan memberkati. Dan misi adalah mewujudkan kolaborasi potensi hamba Tuhan Kawanua dan warga Kawanua yang ada di dalam
di tanah perantauan bagi kemuliaan Tuhan, dengan beribadah dan bersekutu, melayani secara menyeluruh dan terpadu, mengabarkan Injil dan merawat keutuhan ciptaannya. Baiklah, kita akan memulai ibadah pada malam hari ini. Kita angkat satu pujian dengan menyanyi di rumah masing-masing. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Setelah lagu ini, nanti doa pembukaan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hani Walalangi. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu selalu. Dalam hidupku selalu. Doa pembukaan oleh Bapak Pendeta Hani Walalangi. Kami persilakan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan baik dalam kehidupan kami. Amin. Malam yang indah ini kami bersama-sama mau mengadakan ibadah pakatuan percaya bersatu. Kiranya kami boleh bergandengan tangan, kami mau bersatu. Kami akan melihat pakatuan percaya bersatu menjadi berkat di tengah-tengah bangsa ini. Malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat seluruh hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan malam hari ini. Biarlah dalam ibadah pakatuan percaya bersatu, kami boleh menjadi berkat. Kami boleh menjadi Tuhan, anak-anak-Mu yang setia melayani Tuhan. Sekali lagi, pakai seluruh hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan malam hari ini. Amen. Tinggallah urapan Roh Kudus memenuhi kami, para pelayan yang ada. Kami akan siap mulaikan ibadah pakatuan percaya bersatu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkata, amin. Amin. Terima kasih. Kita memuji Tuhan dengan bersorak-sorai, dengan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Sebelumnya kami memuji Tuhan dengan pujian dengan sayap-Mu.
Kita memuji bersama. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami persilakan doa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Ana Syepang. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kami kembalikan kepadamu ya Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saatnya tiba kami kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan lewat hamba-Mu, Bapak Pendeta Daniel Tompunu. Untuk itu Bapa di surga, urapilah hamba-Mu dengan hikmat dan urapan Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan dalam pemberitaan firman Tuhan buat kami semua yang mendengar dalam persekutuan Pakatuan Bercahaya Bersatu pada malam hari ini, kami menerima berkat surgawi. Terpuji bagi nama-Mu ya Tuhan. Mohon ampun akan salah dan dosa kami. Kami mau dengarkan firman Tuhan. Hanyalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kami serahkan Bapak Pendeta Dani Tompunu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam Elohim. Salam sejahtera bagi kita semua di malam hari ini. Apa kabar Pakatuan Bercahaya Bersatu? Terlalu yakin saya bahwa kita semua dalam keadaan baik. Amin. Luar biasa oleh karena pemeliharaan Tuhan. Tentu saja kita memiliki kabar baik. Diberkati Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Saya sangat berterima kasih kepada pengurus Pakatuan atau PBB, Pakatuan Bercahaya Bersatu. Dengan kesempatan diberikan untuk saya untuk dapat mengimpartasikan lagi kebenaran firman Allah. Karena kita tahu bahwa firman Allah itu adalah kekuatan Allah
di dalam kehidupan kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, yang oleh kasih karunia Tuhan kita diberi kesempatan untuk dapat melakukan pekerjaan Tuhan lewat tugas dan tanggung jawab. Ini semua bukan karena kita hebat, kita bisa, kita dapat lakukan sesuatu. Tetapi sekali lagi, semua ini oleh kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan. Itu sebabnya di kesempatan yang indah ini, ketika saya diminta untuk memunculkan satu tema, akhirnya saya memutuskan tema malam hari ini, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia. Hamba Tuhan itu sudah dikondisikan adalah hamba Tuhan harus setia, wajib setia. Karena kalau tidak, itu bukan hamba Tuhan. Karena berbicara tentang hamba Tuhan itu berbicara tentang panggilan. Panggilan yang Tuhan lepaskan kepada kita. Semua kita tentu hamba Tuhan. Yang telah diselamatkan, yang telah menerima penebusan, telah dihapus dosanya, maka kita dikategorikan seorang hamba. Seorang hamba. Nah, kenapa dianalogikan sebagai seorang hamba? Karena hamba itu harus setia kepada tuannya. Hamba itu harus loyal terhadap tuannya. Hamba itu menyadari betul bahwa seorang hamba tidak ada yang dapat ditonjolkan dari seorang hamba selain seorang hamba harus sadar betul bahwa semua yang dia dapatkan itu sekali lagi karena kasih karunia Tuhan. Saya ingin membawa kita kepada kebenaran firman Allah di malam hari ini. Di dalam 2 Korintus pasal 4, kita melihat dalam 2 Korintus pasal 4, mulai ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Saya bacakan untuk saudara, tentu saudara simak, mengikuti dan memperhatikan. Dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang pertama, demikian bunyi firman Allah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Ayat 2. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya.
yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. 6. Yang terakhir. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Puji Tuhan, sejauh kebenaran firman Allah, pada malam hari ini yang akan menjadi perenungan bagi kita di malam yang sangat berbahagia ini. Teman, sahabat, Pakatuan ya, bercahaya bersatu. Saya terlalu percaya, saya terlalu yakin bahwa lewat komunitas ini ada rencana Allah. Sekali lagi, ada rencana Allah lewat komunitas ini. Tadi kita sudah mengikuti visi misi dari Pakatuan. Ya, bercahaya bersatu. Luar biasa. Amat luar biasa. Dan itu yang sedang dinanti-nantikan oleh orang banyak dari kita. Sebagai pelayan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan. Namun di sini dituntut tentu sikap. Karena kalau kita melihat dari ayat tadi, diawali dengan sikap, saudara. Ya, doktrin itu baik. Tidak ada doktrin kita tidak akan memahami, mengerti tentang pengetahuan keilahian kita. Tanpa juga knowledge, pengetahuan kita, kita akan menjadi orang yang bodoh. Tetapi yang Tuhan tentu harapkan dari semuanya itu adalah attitude kita, sikap hati kita. Apakah sikap hati kita sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, selaras dengan apa yang Tuhan harapkan? Selaras dengan apa yang Tuhan inginkan? Ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Rasul Paulus, saudara, adalah seorang yang luar biasa. Keberaniannya. Dan dia tidak takut dengan tantangan. Sebesar apapun yang dia harus hadapi. Ketika dia dari gelap kepada terang. Karena terang cahaya kemuliaan inilah yang mengubah, merubah sosok seorang Saulus menjadi Paulus. Dan Paulus adalah seorang yang betul-betul dia memunculkan kesetiaannya dengan ketidakpura-puraan. Tidak menjadi seorang yang hanya dengan panggung sandiwara. Tidak. Tetapi justru di sini, oleh karena kesetiaan dari seorang Paulus, dia menjadi panggung kemuliaan. Walaupun melewati penderitaan, walaupun mengalami kesulitan,
intimidasi, teror, aniaya, dan banyak-banyak lagi yang harus dialami oleh seorang Rasul Paulus. Tetapi di sini memberikan sebuah inspirasi bagi saya. Tentu saja memberikan juga inspirasi kepada saudara. Bagaimana ketika kita sudah beralih pada terang itu, kemuliaannya Tuhan hidup di dalam kita. Kita tidak lagi menjadi hamba Tuhan yang penuh dengan kemunafikan, kepura-puraan belaka. Tetapi benar-benar kita menjadi hamba Tuhan yang militan. Menjadi hamba Tuhan yang benar-benar rela berkorban demi untuk jalan Tuhan. Demi untuk sebuah kerajaan. Bukan kerajaan dunia, tetapi kerajaan Tuhan. Disinilah kita melihat bagaimana Rasul Paulus, dia sadar dan memahami betul dengan sikap yang benar. Apa yang ia kerjakan adalah sebuah pekerjaan bukan mendatangkan kemuliaan bagi dia, tetapi apa yang ia kerjakan lewat sebuah pekerjaan yang ia embani, yang didelegasikan kepada dia, adalah sebuah pekerjaan yang mulia. Sebagai pemberita Injil. Karena dia tahu betul bahwa apa yang dia kerjakan itu adalah sebuah penghormatan yang diberikan oleh kepala gereja. Siapakah kepala gereja itu? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Makanya keberadaan kita sebagai seorang hamba Tuhan yang setia, sekali lagi, kita tidak menjadi hamba Tuhan yang hanya sekedar hamba Tuhan, hanya menjadi panggung sandiwara ketika kita ada di depan arena dalam sebuah pelayanan. Karena sebagai hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, kita dituntut harus melayani dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau bicara tentang melayani dengan sungguh-sungguh, itu full multi kesetiaan, saudara. Haleluya. Kadangkala kita bertanya, karena ini banyak fakta. Masih banyak yang tidak mendengarkan berita itu. Kenapa? Karena pelayanan atau seorang pelayan itu didasari tidak dengan sungguh-sungguh, tetapi justru memutarbalikkan kebenaran itu. Memiliki motivasi dipuji. Karena mungkin dia merasa dia sudah hebat. Hebat. Saudara, dalam 1 Korintus 4, 1 Korintus 4 ayat 3 dan 4, dikatakan di sana,
1 Korintus, maaf saudara, 1 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Ya. 1 Korintus 4 ayatnya yang ke-3 dan 4. Dikatakan di sana, bagiku sedikit sekali artinya. Entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia? Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Saudara, ini adalah sebuah konsekuensi. Ya. Dampak akibat kalau kita sendiri sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, hanya menjadi hamba Tuhan yang didasari oleh motivasi kepentingan dari diri kita sendiri. Tapi Tuhan tolong kita, saudara. Tuhan tolong kita karena belajar dari seorang Paulus. Dalam pelayanannya luar biasa. Yang tentu yang ditonjolkan, yang harus ditonjolkan dalam setiap pemberitaannya, pelayanannya adalah bukan dia, Paulus, tetapi Yesus. Haleluya. Yesus. Karena ketika dalam pelayanan menonjolkan nama Paulus bukan seorang hamba Tuhan yang memahami betul betapa yang ditonjolkan di dalam dirinya. Makanya statement dari seorang Paulus, adapun hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, inilah hamba Tuhan yang benar, saudara. Kalau kita menonjolkan diri kita, itu bukan hamba Tuhan, tetapi itu adalah hamba hantu. Dan itu yang tidak disukai oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang menghakimi kita, karena tidak mungkin ada orang yang menghakimi kita. Tetapi Tuhan, Allah kita adalah hakim yang adil. Kalau saja kita tidak benar di hadapan Tuhan, yang menghakimi kita bukan manusia, tetapi yang menghakimi kita adalah Allah sendiri. Belajar dari seorang Yohanes Pembaptis. Ketika dia berkhotbah bukan membuat orang menjadi pengikutnya, tetapi menjadi pengikut Kristus. Saudara, luar biasa melihat dari ayat ini. Dia menjadikan orang bukan menjadi pengikut dia. Sehingga datang pujian-pujian mungkin dari orang-orang yang dia layani. Tetapi di sini kita melihat bahwa Yohanes ketika di padang gurun, fokus dari pemberitaannya adalah Yesus. Yesus. Begitupun saudara, Paulus dalam pelayanannya bukan membuat orang mengaguminya, tetapi mengagumi Yesus. Sekarang banyak telah mencuri kemuliaan yang dari Tuhan. Bukan lagi kemuliaan Kristus yang dimuliakan, tetapi mereka, oleh karena mungkin mereka merasa mereka hebat, saudara. Luar biasa.
Tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Hamba Tuhan yang setia, pelayan yang setia, harus didasari dengan kerendahan hati. Kerendahan hati. Itulah yang membuat, saudaraku sekalian, kita memunculkan, menonjolkan hanya Tuhan yang layak menerima kemuliaan. Puji Tuhan, saudara. Mari kita harus waspada. Hari-hari di akhir zaman, di penghujung dari akhir zaman ini. Ya, jangan sampai hamba Tuhan menyimpang. Sehingga datang suara, aku tidak kenal kamu. Awalnya, cikalnya kita sudah menjadi sarana Allah yang luar biasa. Tetapi khotbah katakan akhir yang menentukan. Akhir dari sesuatu itulah yang menentukan apakah kita setia atau tidak. Kalau Tuhan datang, Tuhan membuka jendela sorga atau pintu sorga. Hanya satu ucapan dari Dia. Masuklah hambaku yang setia. Nah, ini yang Tuhan mau kepada kita. Bukan saya sudah kategorikan saya ini setia. Kita masih semua belajar untuk tetap setia. Tetap setia. Agar benar-benar hidup kita ini menjadi hidup yang luar biasa. Banyak ayat yang sebenarnya saya siapkan. Namun, waktulah yang membuat kita tidak harus berlambat-lambat. Tetapi satu ayat yang saya ingin bacakan di dalam 1 Korintus 4 ayat 1. Dalam 1 Korintus 4 ayatnya yang pertama dikatakan di sana, saudara. Demikianlah hendaknya orang memandang kami. Sekali lagi saya bacakan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Saudara, kita semua adalah hamba-hamba Kristus. Kristus artinya diurapi. Kalau hamba Tuhan itu diurapi, motivasinya motivasi Tuhan. Motivasinya adalah kebenaran. Bukan pikiran, logika, rasionya. Bukan. Tetapi dia memiliki motivasi yang Tuhan lepaskan di dalam hidup. Itu sebabnya dikatakan sebagai hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Hamba Tuhan itu siapapun kita. Pendeta. Ya. Di dalam Alkitab ada 5 jawatan. Rasul, Nabi, evangelism, gembala, dan pengajar. Apakah hanya mereka dikategorikan hamba? Semua yang sudah diselamatkan adalah hamba Tuhan. Pembawa rahasia Allah. Dipercayakan rahasia Allah. Ayat 2 dikatakan yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Luar biasa tuh. Saya dipercaya, Anda dipercaya. Dimanapun engkau pergi dan berada, engkau bukan panggung sandiwara, tapi engkau adalah panggung kemuliaan. Tuhan Yesus tolong kita. Tuhan Yesus mampukan kita. Karena menjelang datangnya Yesus kembali. Apakah kita bisa endurance bertahan atau tidak? Semua berpulang dari saya dan saudara.
tetap setia atau tidak, semua berpulang dari saya dan saudara. Saya percaya pakatuan ya, bercahaya bersatu. Ya, kita terus berkomitmen dengan visi misi kita supaya banyak jiwa boleh dimenangkan, kerajaan Allah dilebarkan, nama Tuhan dimuliakan. Haleluya, haleluya, amin. Amin, amin, amin. Terima kasih. Amin. Kita akan naikkan dulu pujian mungkin dari Pak WL-nya. Pendeta tutup doa, Pak Pendeta Dani. Oke. Terima kasih Engkau Allah yang kami sapa, ya Aba, ya Bapa, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bukanlah satu kebetulan kami dapat bersekutu lewat Zoom. Namun kami percaya Tuhan, ini adalah waktu kesempatan yang Tuhan berikan. Karena untuk dapat kami bersekutu, tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi kami. Kami percaya dengan kami dapat bersekutu, walaupun mungkin tempat kami berjauhan, namun Roh Kudus, Holy Spirit itu menyatukan kami, sehingga ketika kami memuji Allah, itu naik berbau harum di hadapan Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman Allah, firman menjadi remata, menjadi nyata dalam kehidupan kami, dalam pengenalan kami, keyakinan kami, pengharapan dan kasih kami akan semakin luar biasa dengan Tuhan. Sehingga kami terus membangun intimasi atau keintiman dengan Tuhan. Nanti. Haleluya. Maka Tuhan bercahaya bersatu. Semua kita ada di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Dani. Biarlah kita semua tetap terus belajar untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia. Baiklah, saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, doa persembahan akan disampaikan oleh Ibu Penatua Vera Sangar. Kami persilakan Ibu Vera. Ya, marilah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Biarlah apa yang Tuhan Engkau berikan itu memberikan kemuliaan bagi Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam surga, pada malam hari ini kami akan memberikan persembahan. Semoga Engkau berkati tangan yang akan memberi agar persembahan ini dapat menjadi berkat bagi gereja dan di bumi ini. Inilah ada doa kami Tuhan yang kami persembahkan untuk-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Baiklah, kita boleh memberikan persembahan melalui rekening yang akan yang ada di dalam handphone atau laptop masing-masing. Dan saya akan memuji Tuhan untuk memberikan persembahan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku selamanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya.
Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Terima kasih persembahan Bapak Ibu sekalian. Biarlah Tuhan Yesus yang akan memberkati berlipat kali ganda Bapak. Persembahan Bapak Ibu sekalian. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan kami persilakan Bapak Pendeta Miki Lumempau untuk membawakan kita dalam doa syafaat. Ya, shalom. Kita akan berdoa, doa syafaat pada saat malam hari ini. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam ini Tuhan, kami ada di hadirat-Mu. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu firman itu jadi kekuatan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami satukan hati berdoa Tuhan. Secara khusus bagi bangsa dan negara kami yang kami kasih ini Tuhan. Turunlah anugerah-Mu bagi bangsa kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote dalam pemeliharaan Tuhan. Haleluya, nyatakan terus kemuliaan-Mu di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Berkat-Mu tercurah. Lebih khusus Tuhan, biarlah lebih banyak lagi pertobatan di tengah-tengah bangsa kami. Malam ini kami berdoa, ampuni negeri kami, ampuni bangsa kami. Tuhan, ampuni setiap dosa-dosa yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Dan jadi doa kami malam ini, pulihkan bangsa kami, pulihkan negeri kami. Berkat Tuhan tercurah bagi bangsa kami Tuhan. Berkati pemerintah kami, mulai dari Presiden Tuhan, Jokowi, Wakil Presiden, dan semua menteri yang ada Tuhan. Setiap pemerintah yang ada pusat sampai daerah Tuhan, kami serahkan dalam kedua belah tangan Tuhan. Beri hikmat, marifat, kemampuan untuk memimpin bangsa yang besar ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak mudah memimpin bangsa yang besar ini Tuhan, tapi ketika ada anak-anak Tuhan, umat-Mu, gereja-Mu, support dalam doa, maka Tuhan akan berikan kemampuan kepada presiden kami untuk terus memimpin sampai di akhir jabatannya Tuhan. Kami serahkan dalam kedua belah tangan Tuhan. Berkati Tuhan, Kapolri dan semua jajarannya. Berkati Panglima TNI dan semua jajarannya dalam nama Yesus. Berikan hikmat, marifat, kemampuan. Mereka dapat bekerja sama antara TNI dan Polri, Tuhan, bersinergi. Khususnya menghadapi tahun politik, khususnya menghadapi pemilu yang tidak lama lagi, Tuhan, 14 Februari tahun depan. Tuhan, tolong dan tolong. Ambil alih, campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan bekerja. Tuhan campur tangan. Setiap kelompok-kelompok radikal, setiap kelompok-kelompok yang coba-coba memecah belah negeri kami, mencoba menghancurkan NKRI Tuhan. Kami satukan hati, kami Tuhan berdoa, kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Setiap Tuhan, apapun yang mereka bangun Tuhan, antara satu kelompok radikal dengan kelompok radikal lain, Tuhan kami berdoa, Tuhan kacaukan setiap rancangan mereka yang jahat yang tidak berkenan dalam nama Yesus. Kuasai mereka Tuhan, jamah hati mereka, biar mereka bertobat Tuhan, haleluya. Para pemimpin mereka bertobat, terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena Tuhan sanggup menangkap Saulus menjadi Paulus, Tuhan juga sanggup menangkap mereka Tuhan. Bersyukur Tuhan, kami mendengar ada begitu banyak
pemimpin umat mereka yang sudah ditangkap oleh Tuhan. Haleluya, mereka menjadi seorang anak Tuhan, bahkan menjadi penginjil. Bekerja terus dengan cara-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong dan tolong Tuhan pemilu kami. Kami berdoa, ketika gereja berdoa, maka Tuhan campur tangan, maka Tuhan berperan dengan luar biasa. Tolong Tuhan, siapapun yang akan terpilih menjadi presiden, wakil presiden, Tuhan kami yang baru, biarlah seorang yang bisa mengayomi Tuhan, semua agama, semua suku yang ada di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Seorang nasionalis Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Kami juga percaya ada anak-anak Tuhan yang akan duduk di bangku legislatif, baik DPR pusat, DPRD juga Tuhan. Jamah bekerja dengan cara-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerahi keamanan di tengah-tengah bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan. Berkati Tuhan. Apa yang sementara terjadi di Timur Tengah sana Tuhan. Antara Israel dan dengan kelompok Hamas. Tuhan, jamah hati mereka. Para pemimpin yang ada, pimpinan yang ada. Biar mereka bersedia untuk gencatan senjata. Tapi di atas semua itu kehendak Tuhan yang jadi di atas segala-galanya. Setiap anak-anak Tuhan, umat-umat-Mu, baik yang ada di Israel, baik di jalur Gaza dan sekitar, yang lindungi, jaga mereka, tutup bungkus dengan kuasa Tuhan. Mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa malam ini. Tuhan, tolong supaya pemimpin bangsa-bangsa yang lain, negara lain, tidak memperkeruh suasana yang ada Tuhan. Tapi mereka semua bisa menahan diri. Baik pimpinan Tuhan, Korea Utara, itu RRC, Rusia, Amerika, Inggris, atau negara-negara yang lain Tuhan. Mereka tidak ikut Tuhan. Haleluya, dalam peperangan yang ada. Tapi mereka bisa menahan diri. Dalam nama Yesus. Kami hanya bisa serahkan dalam kedua belah tangan Tuhan. Terima kasih dan terima kasih kami berdoa. Biarlah negara kami, mulai dari presiden dan semua pemimpin yang tengah-tengah bangsa kami, tidak ada satupun yang coba-coba mengutuk Israel. Tapi justru memberkati kami, anak Tuhan, umat gereja-Mu, mewakili negeri ini. Tuhan, kami melepaskan shalom, damai sejahtera, berkat Tuhan bagi Israel, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada saat malam hari ini Tuhan. Jamah Tuhan, kami mendengar Ibu Grace, istri dari Pak Pendeta Ronald Mokali Tuhan, di Bitung sana. Ada di ruang ICU Tuhan, rumah sakit Tuhan Malalayang. Jamah Tuhan. Kami tidak tahu apa yang diderita Ibu. Tapi kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang luar biasa. Doa-doa kami, Tuhan menyertai ibu ini secara khusus. Jamah sembuhkan dengan kuasa darah anak domba, pulih. Jamah dengan tangan-Mu yang berlubang paku. Dalam nama Yesus. Sembuhkanlah Tuhan, pulihkan. Jika ada kesaksian yang Tuhan kami dengar, bagaimana Tuhan bekerja, doa-doa yang kami naikkan pada saat malam hari. Hingga keluarga hamba Tuhan ini boleh memuji-muji, membesarkan nama Tuhan. Karena kesembuhan yang mereka lihat, mereka alami, semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih dan terima kasih, terus berkati semua hamba-hamba Tuhan, di mana saya berada, apapun sinodenya Tuhan. Baik yang melayani di kota, di desa, di pelosok, pedalaman, sekalipun. Tuhan, haleluya. Apakah dia sebagai seorang gembala, penginjil, pengajar, karena hamba Tuhan memiliki karunia kerasulan sebagai seorang nabi, Tuhan pakai mereka menjadi alat Tuhan, pakai kami menjadi alat Tuhan dengan urapan yang baru, dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Sertai kami hamba-hamba-Mu dengan mujizat, tanda heran dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami, bagi kami hamba-hamba-Mu, sampai semua umat-Mu, kami tetap kuat di dalam Tuhan. Menyikapi apa yang sebentar terjadi di Timur Tengah sana, Tuhan, di jalur Gaza dan sekitarnya. Tuhan,
Biar kami sebagai gereja-Mu terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami punya mesbah doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami punya jam doa, ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Kami juga membangun mesbah keluarga, bahkan mesbah doa bersama dengan komunitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Sekali lagi, kalau ada anak-anak Tuhan, umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang dalam keadaan sakit, jamah mereka. Sembuhkan dengan kuasa darah anak domba. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada umat-umat-Mu yang sakit, sembuhkan dengan kuasa darah. Mungkin ada yang menghadapi Tuhan, ujian apapun itu, kuatkan mereka. Teguhkan iman mereka. Terima kasih. Kalau mungkin ada anak-anak umat-umat mencari pekerjaan, berikan lapangan pekerjaan yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Berkati komunitas kami ini Tuhan. Mulai dari pengurus sampai semua anggota. Jamah kami satu persatu Tuhan. Ajar kami terus berharap, bersandar kepada Tuhan. Apa yang kami lakukan mengalami tidak pernah sia-sia. Nyatakan terus kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan terus kuasa-Mu. Tuhan terus berotoritas dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami masing-masing. Terima kasih buat malam ini. Semua yang sudah melayani malam hari ini Tuhan. WL. Haleluya. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, ke semua yang terlibat lain malam ini, host Tuhan semua diberkati luar biasa. Karena kami tahu ibadah kami bukan ibadah biasa, tapi ibadah yang mengandung janji, ibadah yang disertai, ibadah yang diberkati oleh Tuhan sendiri. Terima kasih buat malam hari ini. Terpuji-puji nama Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat mati. Kami percaya doa-doa kami malam ini didengar, bahkan kami imani dijawab Tuhan. Kami menerima jawaban-jawaban yang daripada Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami, ini seantero hidup kami. Kami persembahkan dalam 12 tangan Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, kita tiba dalam ibadah terakhir, doa penutup dan doa berkat yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dani. Sebelumnya kita memuji Tuhan dengan pujian, kiranya Engkau memberkati aku, doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan menjawab doaku. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, segala keagungan, kehormatan hanya Dia saja, Kepala Gereja, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tidak ada kata yang lebih indah, lebih baik lewat ibadah kami, ibadah persekutuan, Pakatuan bersatu, Pakatuan bercahaya bersatu. Kami boleh rasakan kehadiran Tuhan dari awal sampai akhirnya. Kami sudah memuji Allah di dalam roh dan kebenaran. Kami sudah
Biarkan firman Allah, ialah firman Allah menjadi rema penyataan dalam hidup ini, agar benar-benar kami hidup sesuai apa yang Tuhan mau. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga sudah berkorban. Setiap pengorbanan kami kecil besar, Tuhan tilik, Tuhan lihat, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah ambil bagian lewat suksesnya acara ini, Tuhan sajalah yang akan memberkati. Doa kami juga buat kepengurusan Pakatuan Bercahaya Bersatu, mulai dari Ibu Janet Gadatrisna dan seluruh kepengurusan dari Pakatuan Bercahaya Bersatu ini. Doa kami, biarlah lewat komunitas ini kami boleh menjadi berkat untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga kerajaan Allah dilebarkan, banyak jiwa dimenangkan lewat Tuhan memuliakan kami dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan akhiri akan seluruh rangkaian acara kami lewat Zoom Persekutuan Pakatuan Bercahaya Bersatu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, adakanlah tanganmu. Tuhan menolong engkau. Tuhan menyertai engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya. Kasih karunia damai Allah melingkupi dan menyertai kita dari hari ke hari. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa kami. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Yesus Kristus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini, malam ini, sampai Yesus datang kembali menyongsong orang-orang salehnya masuk di tempat yang kekal, sorga tinggal kekal sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkata, amin. Amin.
Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kita akan mendengarkan sapaan dari pengurus kita. Kami persilakan, di sini ada Ibu Ketum. Pertama-tama yang ucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Dhani Tompuno yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Terima kasih buat Pak Hani Walalangi doa pembukaan, Bapak Miki Lumempo doa syafaat, Ibu Syana Sepang doa firman Tuhan, dan Ibu Vera Sanger doa persembahan. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kami persilakan Ibu Ketum. Bu Ketum. Bunda Janet Ganda Tresna. Puji Tuhan. Mana Bu Ketum? Bye-bye semua. Ibu Ketum. Nggak ada suara Ibu Ketum. Oh, mungkin Pak Febri Mewengkang, Ketua Harian. Lagi ada di Manado, silakan. Bu Vera mungkin. Selamat malam Nah, semuanya. itu Ibu Ketum punya suara. Selamat malam. Terima kasih banyak buat pelayan firman Bapak Dhani Tompuno. Terima kasih untuk firman yang luar biasa, di mana kita diingatkan lagi sebagai hamba Tuhan, kita harus setia dan makin setia kepada Tuhan di dalam segala hal. Terima kasih ya Pak Dhani. Semua yang telah mengisi acara Zoom PBB pada malam hari ini, tadi sudah disebutkan namanya satu persatu. Saya ucapkan banyak terima kasih, kiranya nanti pada masa-masa mendatang di mana PBB akan masuk lagi dengan Zoom-nya. Saya sangat mengharapkan kita sama-sama berkumpul di melalui Zoom ini untuk mendengarkan firman Tuhan, bahkan bersekutu bersama-sama, menyapa satu sama lain. Terima kasih banyak ya semuanya yang telah hadir di Zoom pada malam hari ini. Kiranya menjadi doaku semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu. Amin. Bahkan lebih dari itu diberkati Tuhan di dalam segala apapun yang kita lakukan. Kalau kita lakukan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya. Natal PBB di Pondok Gede. Aduh, kita punya ini kok kecil terus ya, nih bingung gue. Ya. Nah, Halo Pak itu Miki, berkelihatan. Pak Suaranya Pak bagus. Dhani. Suaranya bagus. Suaranya Ini bagus Pak, ya? Bagus, Kecil bagus. banget ini. Pak Sampai Hani di lagi Manado ada di bagus. ICU ya, Pak Hani lagi ada di Nah, ICU siapa? nih ya. Di ICU depan mana? di depan ruang ICU. Di depan ruang ICU, Pak. Oh iya iya, ya ini ya. Lagi ngapain? Dokter Lagi sesuruh besuk itu, Bun. Dia lagi di Manado. Istrinya Siapa? Pak Polan, Ibu Pendeta Grace di ICU. Oh, Ini fotonya, ini fotonya, ini fotonya. Di rumah sakit Kando ya Pak? Betul Ya. betul di Rumah Sakit Kando. Itu bekas di situ saya pas tidur Pak, ya Bapak berdiri Pak. oh. siapkan Iya, sendiri. suami saya meninggal, waktu suami saya di ICU, saya tempat Bapak berpijak di situ, itu saya berdiri, saya tidur di situ Pak. Oh, Oh, pantas Vera kenal. tahu, Iya, berarti Vera tahu tempatnya ya. di situ Bu, saya tidur di situ 5 hari. Asik Wow. ya yang makan kue ya, nggak bagi-bagi. Kita Siapa? mau minta apang leh. Dokter satu makam. Malam. Siapa ini malam? Halo. Halo Bunda. Ini kita ada cookies apang nih. Halo Bunda. Halo. Apa Tarakan, kabar Bunda. Pak Pendeta? Halo.